Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk beribadah, untuk merasakan hadirat Tuhan dan lawatan Tuhan. Seperti dalam Mazmur 91 mengatakan, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam segala kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan aku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Biarlah seperti di dalam firman Tuhan ini, ketika kita datang melekat kepada Tuhan, di sana kasih karunia Tuhan dicurahkan. Biarlah pagi hari ini kita mau bersama-sama menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya.
kekuatan yang daripadamu itu Tuhan, yang memampukan kami Tuhan melangkah di dalam kehendak-Mu. Pagi hari ini Tuhan, kami membawa korban syukur kami, ucapan terima kasih kami di hadapan-Mu Tuhan. Tidak ada satu apapun Tuhan yang berharga dalam hidup kami, yang mampu kami persembahkan kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau terlalu besar, karena Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Mari Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan, Engkau melawat setiap umat-Mu. Engkau memberkati setiap umat-Mu yang pada pagi hari ini datang Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan apa yang menjadi pergumulan mereka. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi kerinduan setiap mereka. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami dengan cara-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Lebih dan lebih lagi Tuhan, Engkau memberikan sukacita kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita umat yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Berikan salam senyum yang paling manis kepada saudara kita yang ada di sebelah kanan kiri kita. Katakan bahwa Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sungguh sangat baik. Tetap bangkit berdiri. Kita mau bersukacita. Kita mengatakan bahwa Tuhan dia sungguh baik. Karya yang nyata kami harus Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pujian ini mengajak kita bahwa untuk kita melihat bahwa kasih Tuhan, bahwa Tuhan melakukannya dari setiap hari, hari lepas hari Dia kerjakan dalam kehidupan kita. Dari hari
hadirat Tuhan. Sungguh Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Kalau kita boleh mendapatkan keselamatan yang daripada Tuhan, berarti hidup kita itu adalah semuanya milik Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan persembahan pujian dari My Joy. Ya, My Joy ini adalah mama-mama muda, di mana mereka rindu untuk boleh bertumbuh bersama, saling menguatkan di dalam Tuhan. Dan saya percaya menjadi seorang wanita itu bukan hal yang gampang dan mudah, dengan segala macam yang boleh dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi saya percaya melalui My Joy ini kami saling mendukung di dalam kasih Tuhan. Kami persilakan. Aku wis
Puji nama Tuhan, pujian ini mengingatkan bahwa ketika kita sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, kita mau melakukan apa yang jadi kehendak Tuhan. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan pujikan pujian ini bersama-sama. Mari kita bergoyang bersama-sama. Kita mau mengatakan di hadapan Tuhan bahwa mungkin dulu aku pernah mengalami, tapi sekarang aku sudah berubah. Dia kita mau berkata bahwa Tuhan tak pernah terlambat di dalam melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Tuhan selalu tepat waktu. Dia tidak terlalu cepat dan dia juga tidak pernah terlambat. Itulah kasih Tuhan. Bahkan kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun. Haleluya Tuhan.
pujian ini bahwa kuasa-Nya sungguh tak terbatas dalam kehidupan kita. Tuhan punya waktu yang tepat dan terbaik dalam hidup kita. Hari ini lihat kebaikan Tuhan, apa yang sudah Dia kerjakan itu melampaui dari apa yang kita pikirkan. Mari bersama-sama katakan, kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselali. Aku kan bersandar dan mengandalkan
Engkau yang maha kasih, Engkau yang berdaulat atas alam semesta raya dan atas seluruh kehidupan di planet bumi ini. Kepadamu kami tunduk, kepadamu kami berserah, dan hanya kepadamu saja kami percayakan diri kami. Terima kasih Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong dan membimbing kami untuk masuk berakar lebih dalam lagi kepadamu ya Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama memuliakan dan mengagungkan Dia. Dia yang berdaulat atas alam semesta raya, Dia juga yang berdaulat atas kehidupan kita sekarang dan selamanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kehidupan umat Tuhan yang dididik, dilatih, diarahkan untuk mempercayai, mengagungkan, dan memuliakan Tuhan di setiap hari. Nah, kedaulatan Tuhan itu tidak dapat dibendung. Kedaulatan Tuhan itu tidak dapat dibatasi. Kedaulatan Tuhan itu terus bergerak, berlanjut sampai kekal. Dan ketika kita sebagai umat Tuhan mendengar, membaca, mengamati kabar-kabar terkini, ada banyak hal yang memungkinkan seorang dapat menjadi takut, gelisah, bingung, dan lain sebagainya. Tetapi kita sebagai umat Tuhan harus berakar kepada segala perintahnya. Kita harus berakar kepada segala titah-titahnya. Maka yang terjadi adalah dalam kedaulatannya, Ia akan mengatur, mengkreat segala sesuatu, mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak kisah bagaimana umat Tuhan hidupnya mengalami kedaulatan Tuhan itu luar biasa terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ada juga sebagian umat Tuhan yang tergerus imannya oleh situasi, tergerus imannya oleh kabar berita yang kebenarannya tidak dapat dipastikan. Dari 12 pengintai yang ditetapkan oleh Yosua untuk mengintai negeri Kanaan, yang mana negeri itu adalah negeri yang dijanjikan Tuhan menjadi tujuan dari perjalanan panjang
keluar dari Mesir sampai menyeberangi Yeriko, dan mereka akan masuk ke negeri Kanaan. Dari 12 pengintai, ada 10 orang yang membawa kabar berita dari hasil pengintaian mereka. Tetapi 10 orang ini mengabarkan kabar berita yang menakutkan, yang membingungkan, yang mengkhawatirkan. Mereka berkata bahwa segala yang kita harapkan di negeri Kanaan itu, anggurnya besar-besar dan air susu dari peternakan sapinya oke banget, madu yang dihasilkan oleh tawon di hutan-hutan mereka oke banget. Tetapi mereka adalah bangsa yang kuat, mereka adalah bangsa yang tinggi besar. Kalau kita berhadapan dengan mereka, kita pasti habis dimakan sama mereka. Tetapi 2 orang yang lainnya membawa kabar bahwa kalau Tuhan berkehendak, Tuhan yang menentukan, maka dalam kedaulatannya kita akan mengalami kuasa Tuhan. Kita akan mengalami pimpinan Tuhan. Kita akan mengalami kedahsyatan kuasanya mengalahkan mereka dan memberikan kemenangan bagi kita. Kita akan masuk negeri itu, kita menguasai negeri itu, dan kita menikmati segala berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Nah, Bapak Ibu, sudah dikasih Tuhan, tema dari renungan kita di pagi hari ini adalah tentang kedaulatan Tuhan atas alam semesta raya. Itu akan kita alami. Kita baca di dalam Ulangan 11 ayat 11 sampai dengan 15. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu. Mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan ia menjadi
kenyang. Engkau akan mendapat makan dan menjadi kenyang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedaulatan Tuhan itu atas alam semesta raya. Keberadaan kita di bumi Indonesia adalah atas kehendak Tuhan. Tidak ada seorang pun yang bisa memilih kita akan lahir di mana. Tapi bersyukur kepada Tuhan, dalam kedaulatannya kita dilahirkan di bumi Indonesia, di bumi Nusantara ini. Itu terjadi karena kedaulatannya. Kita ditetapkan untuk lahir di Pulau Jawa. Kita ditetapkan oleh Tuhan untuk bertumbuh dan berkembang, berkarya di Pulau Jawa ini. Kita perlu bersyukur atas kedaulatan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memilih kita mau dilahirkan di mana. Ya, saya dilahirkan di Kota Malang. Istri saya dilahirkan di Kota Semarang. Nah, ketika istri saya hamil, lalu Bapak Ibu pesan nanti kalau lahiran hari-harinya ditaruh di gendong, lalu dikintirkan, dilarung ya di sungai yang besar. Ojo dipendem lemah, dilarung saja di sungai yang besar. Cek jangka apa katanya, ya. Lah semua anak-anak saya itu hari-harinya dikintir di sungai yang besar. Katanya supaya jangkai ompo atau orang gitu ya, dan kuat. Sehingga yang satu ditaruh Tuhan di Mataram, yang nomor 2 ditaruh di Palangka, atau ya tidak ada yang bisa menentukan saya lahir di mana dan saya akan bertumbuh kembang di mana. Tetapi Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, Dia yang berdaulat menetapkan kita lahir di bumi Indonesia. Dan kita perlu melakukan hal-hal yang Tuhan telah rancangkan dan Tuhan kehendaki untuk kita melaksanakannya. Di bumi pertiwi ini, dalam kedaulatan Tuhan, Beliau berkehendak untuk memelihara negeri di mana kita ditempatkan, dan mata Tuhan akan mengawasi dari awal sampai akhir tahun. Walaupun kita berada dalam situasi yang penuh dengan keguncangan dan kegalauan, kita sebagai umat Tuhan jangan bertumpu kepada situasi-situasi tersebut. Itu akan merugikan kita. Tetapi kita harus bertumpu kepada kebenaran yang Tuhan katakan, bahwasanya kita yang ditempatkan
di bumi pertiwi ini kita harus yakin bahwa Tuhan telah menempatkan kita di bumi pertiwi ini dalam kedaulatannya. Tuhan menyatakan dan berkehendak untuk memelihara negeri di mana kita ditempatkan, dan mata Tuhan akan mengawasi dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya kita tidak sendiri. Walaupun kita berada dalam situasi kondisi yang tidak seperti yang diharapkan, namun percayalah dengan teguh bahwa Tuhan Yesus Sang Maha Pencipta yang berdaulat atas negeri di mana kita ditempatkan, Tuhan pelihara Indonesia. Amin. Tuhan pelihara Nusantara ini, dan mata Tuhan tertuju kepada kita, anak-anaknya, mengawasi kita dari awal sampai akhir tahun. Amin. Mari kita bersyukur bahwa itu adalah kebenaran yang hakiki. Dalam kedaulatannya Dia berkata, aku akan memelihara negeri di mana engkau tinggal, dan aku akan mengawasimu dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Artinya segala urusan kita menjadi urusannya. Apa yang terjadi dalam hidup kita menjadi urusan Tuhan. Anda tidak sendiri. Saya, kita semua tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus dalam kedaulatannya. Dia mengawasi kita. Mengawasi kita dengan kasih. Mengawasi kita dengan kebaikannya. Mengawasi kita dengan niatan untuk membangun saudara dan saya. Oleh karena itu, jangan biarkan kekhawatiran, kebingungan, kegalauan, ketakutan menjajah kita. Tetapi tetapkan hatimu kepada Tuhan saja. Tadi puji-pujian dari mama-mama muda yang cinta Tuhan dan dicintai Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan, aku gak rewel lagi ya. Kalau dulu suka rewel, mengeluh, yang ngersulo, saiki aku gak mau rewel lagi, karena Tuhanku Yesus Kristus Maha Baik. Tuhanku Yesus Kristus Maha Kasih. Aku mau percaya dan mempercayakan hidupku sekarang dan selamanya kepada Gusti Yesus. Aku wis gak rewel maneh. Haleluya. Saudaraku, ingat baik-baik, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan Yesus yang mengarahkan pandangannya untuk mengawasi dirimu dari awal sampai akhir tahun. Jadi, ojo rewel meneh. Ojo suka ngersulo maneh, ojo suka ngomel-ngomel maneh, ya. Tapi bersyukurlah akan kedaulatan Tuhan yang Maha Baik itu. Tidak akan melepaskanmu. Dia genggam, Dia pertahankan, dan Dia bangun hidupmu. Tapi ojo lali, ada tanggung jawab kita yang harus
kita kerjakan. Ada tanggung jawab yang Tuhan taruh dalam hidup kita untuk kita kerjakan dengan kekuatan kasih karunia-Nya. Tuhan mau kita sebagai umat-Nya setiap hari menyediakan waktu untuk mendengar dengan sungguh-sungguh setiap perintah-Nya, tidak pada hari Minggu saja, tapi di setiap hari. Bukan pada hari Minggu saja, tapi di setiap hari ada perintah Tuhan yang diberikan, disiapkan untuk kita laksanakan. Karenanya setiap hari kita harus menyisihkan waktu yang berharga untuk kita mendengar perintah-Nya, untuk kita mendengar petunjuk-Nya, untuk kita mendengar teguran-Nya. Siap sedia setiap hari, tidak hanya di waktu hari Minggu saja, tapi setiap hari, mulai Senin sampai Minggu, besok Senin sampai Minggu lagi, kita mesti sediakan waktu yang berharga untuk bersimpuh di kaki Tuhan seperti Maria. Bersimpuh di kaki Tuhan, siap mendengar teguran Tuhan, siap mendengar ajaran Tuhan, siap mendengar perintah Tuhan setiap hari. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepada-Nya dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya dan seterusnya. Ada kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Setiap hari bersimpuh di kaki Tuhan dengan hati yang haus dan lapar akan roti hidup, firman Tuhan. Entahkah itu teguran, entahkah itu nasihat, entahkah itu ajaran, entahkah itu perintah dan janjinya, terimalah, hayatilah dengan sepenuh hatimu, sampai hatimu bergelora mengasihi Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah berfirman kepadaku. Ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah menegurku. Ya Tuhan, terima kasih untuk ajaran-Mu. Ya Tuhan, terima kasih untuk perintah-Mu. Aku mau lebih mengasihi-Mu dengan melakukan, menerima segala teguran-Mu, menerima dan mentaati perintah-Mu. Aku mau melaksanakannya karena aku mengasihi-Mu. Demikianlah yang menjadi tanggung jawab kita. Itu tanggung jawab kita. Selebihnya, kalau kita terus melakukan tanggung jawab kita dengan semangat mengasihi Tuhan, maka
janji Tuhan akan diwujud nyatakan. Janji Tuhan akan diejawantahkan menjadi real, menjadi fakta, menjadi sejarah perjalanan hidupmu yang dapat dibaca, diresapi, dihayati juga oleh anak cucumu, sehingga anak cucumu dapat berseru, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun karena saya punya kakek dan nenek, ayah dan ibu yang selalu siap menerima firman-Mu di setiap hari, dan mereka mengamalkan firman-Mu itu dalam hidupnya, sehingga Engkau ya Tuhan mengenapi janji-Mu dalam hidup kakek nenekku, ayah dan ibuku. Aku juga mau seperti mereka. Saya percaya kalau mama-mama muda tadi tidak banyak omel, tidak banyak menggerutu, tidak banyak marah-marah, tetapi kesukaannya adalah menerima firman-Nya, menghayatinya, dan mengamalkannya, maka mama-mama muda tadi akan diberkati Tuhan. Anak cucu mereka diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Kita yang tua-tua mendoakan yang muda-muda untuk mereka dapat mengalami kedaulatan Tuhan yang indah dan luar biasa dalam hidup mereka, sehingga anak-anak mereka bertumbuh kembang sebagai generasi bintang Indonesia. Puji Tuhan. Saudaraku, itulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, juga diberikan kepada kita umat Tuhan yang ada di Indonesia. Dengar dan hayati segala perintah Tuhan di setiap hari, sehingga kasih kita kepada Tuhan bertumbuh, bergelora, menjadi ibadah dan bakti kita kepada Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Dan selanjutnya, dalam kedaulatannya, Tuhan pasti memberkati segala jerih payah kita dengan sangat memuaskan. Ya, Tuhan berjanji kepada bangsa Israel bahwa kalau mereka setiap hari mau mendengar, menghayati dan melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Mereka akan mendapatkan hujan awal dan hujan akhir. Mereka akan dapat mengumpulkan gandum, anggur, dan minyak, bahkan pada rumput yang hijau, sehingga domba-domba mereka dapat makan yang cukup, yang istimewa, sehingga mereka dapat memiliki bulu yang bagus untuk dijadikan bahan kain bol, dan domba-domba mereka dapat menghasilkan air susu domba yang oke, dapat diolah menjadi keju dan lain sebagainya. Mereka bisa membuat roti dari gandum dan keju dan macam-macam dari hasil pertanian dan peternakan mereka. Hasil pertanian dari sayuran maupun buah-buahan sampai saat ini pertanian Israel yang paling oke, dan itu diadopsi oleh negara-negara lain.
Dan domba-domba mereka juga produktif, menghasilkan hasil-hasil produksi yang oke juga. Dari alam yang mereka ada, mereka dapat menghirup oksigen menjadi air bersih. Ya, dari sebuah alat yang dioperasikan untuk menghirup oksigen di mana saja, bisa langsung menghasilkan air mineral yang oke banget dan menyehatkan siapa saja yang meminumnya. Dari hasil pertanian mereka menghasilkan sayuran dan buahan yang kualitasnya oke banget sampai sekarang. Dan mari bersama kita yakin bahwa kedaulatan Tuhan akan membuat kita, umatnya, dapat mengukir sejarah kehidupan yang penuh dengan segala kelimpahan berkat kerajaan sorga, sehingga jerih payah kita diberkati dengan sangat memuaskan dari awal tahun sampai akhir tahun. Amin. Terjadilah kehendak-Mu ya Tuhan di bumi Nusantara ini seperti di surga. Dan aku mengalami kedaulatan-Mu berkarya dalam hidupku. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menghadap hadirat-Nya dengan berkata secara tulus, aku enggak mau rewel lagi Tuhan, tapi aku mau sediakan hatiku untuk menerima firman-Mu setiap hari. Aku mau menghayati firman-Mu setiap hari, mengamalkannya dengan kasih dan taat kepada-Mu, supaya hidupku semakin indah berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Aku mau lakukan kewajibanku dengan setia, dengan tekun, dengan penuh hormat dan kasih kepada-Mu. Aku percaya Engkau tidak membiarkanku. Engkau akan memandang diriku. Engkau memperhatikan aku dari awal tahun sampai akhir tahun. Aku akan mengalami keindahan berkat kerajaan-Mu terjadi di bumi pertiwi ini, terjadi di bumi Nusantara ini, dan aku menjadi pelaku sejarah di dalamnya. Terjadilah kehendak-Mu di bumi pertiwi ini seperti di surga. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian dari mama muda tadi. Saya mohon bantuan dari BR dan Singa. Kita akan naikkan pujian ini bersama-sama menjadi komitmen kita. Aku gak mau rewel-rewel lagi. Aku mau menyenangkan hati Tuhan dengan mengasihi Tuhan, dengan taat kepada Tuhan. Aku wis rewel Gusti, aku wis rewel Gusti, nglakoni sing wis dadi kersane.
Engkaulah Allah yang berdaulat atas alam semesta raya ini. Engkau yang berdaulat menempatkan kami sebagai umat-Mu di bumi Nusantara ini. Engkau menjaga Indonesia yang tercinta. Engkau memelihara bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan Engkau mendidik kami anak-anak-Mu untuk tidak lagi sukarela lagi, tapi kami harus menjadi umat Tuhan yang suka mendengar berita Tuhan, sampai hati kami membara dengan kasih kepada-Mu untuk membangun ibadah dan bakti yang penuh kasih kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau berjanji untuk memandang, melihat, mengawasi setiap kami umat-Mu dengan niat hati untuk memelihara, membangun, dan memberkati kehidupan kami dengan sangat memuaskan. Terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami persiapkan diri kami untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus melalui perjamuan kudus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu yang kudus Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari siapkan hati kita dan siapkan roti serta anggur-Mu kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berkenan dan memberkati kita dalam persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Saudara baca dalam roti saudara, ada banyak hal yang indah Tuhan sediakan bagi kita. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita angkat roti di tangan kanan kiri. Bukankah roti yang kita tujukan kepada Tuhan, dan segera kita akan makan daripadanya, adalah persekutuan dengan tubuh Kristus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita makan bersama.
Boleh kacauan di tangan kanan. Udah kacauan anggur yang kita unjukkan kepada Tuhan, dan segera kita minum daripadanya adalah persekutuan dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Matur nuwun, matur nuwun. Gusti Yesus, kula matur nuwun. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus di pagi hari ini, yang sakit disembuhkan, yang dalam persoalan dimerdekakan dan beroleh jalan keluar. Kami percaya kedaulatan-Mu atas hidup kami, dan sejarah hidup kami ke depan adalah dalam terang cahaya Yesus yang mulia. Terima kasih dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bapak Yusak yang sudah melayani kami semua, dan saya percaya umat Tuhan di tempat ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Tuhan akan mengerjakan jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilakan. Jemaat GBT Kristus Pelepas Cabang Sukun yang terkasih, bagi jemaat yang rindu untuk tetap menabur
kami sungguh menghargai pemberian jemaat dalam membantu kebutuhan pelayanan yang besar di tempat ini. Untuk persembahan persepuluhan, kolekte 1, kolekte 2, dan renovasi atau jenis persembahan yang lain bisa dibawa ke gereja setiap hari dengan cara masing-masing persembahan dimasukkan dalam amplop dan masing-masing amplop ditulisi jenis persembahan seperti tersebut di atas. Lalu, masukkan ke kotak persembahan yang sudah disediakan di gereja. Selamat ulang tahun kepada Saudara Albert Ivan Nathanael, Ibu Ida Rawati, anak Joshua Lexiano Krisna Nugraha, anak Agatha Adiratna Pangarep Wibowo, Ibu Sriani, Bapak Joko Edianto, anak Kesia Novi Handayani. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Amsal 3 ayat 2. Gembala sidang, pengurus gereja, serta seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Bantuan doa untuk pemulihan kesehatan dan lanjut usia. Bapak Sutikno, Ibu Tamin, Ibu Tris, Bapak William, Ibu Sukadi. Ibadah usia emas dilaksanakan setiap hari Selasa Minggu ketiga gereja. Ibadah sekolah minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi secara tatap muka di gereja. Jadwal pelayan Tuhan WL Singer Minggu 20 November 2022, WL Bapak Nono MA, Singer Ibu Ida Rahwati dan Ibu Mei Murjayani. Jadwal pelayan penerima tamu Minggu 20 November 2022, Ibu Endang dan Ibu Lasemi. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman lagi dari Bapak Joko. Persilakan. Mohon waktu sebentar untuk menyampaikan pengumuman. Tadi selain pengumuman yang tadi sudah tercantum di dalam tayangan LCD, ya, khususnya ibadah komunitas ini, yaitu untuk Selasa yang akan datang, ini ibadah kaum wanita. Jadi untuk pada kesempatan kali ini mengundang seluruh kaum wanita bisa ikut ambil bagian di dalam ibadah kaum wanita yang dilaksanakan pada hari Selasa depan ini jam 6 sore. Ya. Jadi jam 6 sore. Kenapa ini perlu diulangi? Sekali lagi saya sampaikan, karena kalau ditayangkan begitu saja mungkin hanya dibaca sekilas, ya, dibaca sekilas saja sehingga mungkin kurang adanya penekanannya sehingga bisa menjadi kurang diperhatikan. Nah, oleh sebab itu pada setiap kali pengumuman ini akan selalu diulang. Dan juga ibadah dalam penyelenggaraan Natal itu bukan hanya ibadah Natal tentu saja, tetapi akan disertai dengan perayaan Natal untuk tanggal 25 nanti.
ibadah dan perayaan Natal tanggal 25 yang akan dilaksanakan di gereja ini jam 7 pagi. Kemudian untuk persembahan Natal, ya, persembahan Natal bagi Bapak Ibu ya, mungkin sudah memberikan persembahan Natal dan ingin untuk menambah lagi persembahan Natal itu, kalau misalnya tidak ada amplop yang tersedia, bisa menggunakan amplop biasa saja, tulisi saja persembahan Natal dan dimasukkan di dalam kotak persembahan. Karena pada kesempatan ini yang memang dana yang dibutuhkan masih kurang dari apa yang tidak dirancangkan. Ya, jadi ini menunggu dan juga mengharap partisipasi daripada Bapak Ibu saudara sekalian jemaat Tuhan untuk bisa melancarkan daripada acara perayaan dan ibadah Natal tanggal 25 nanti. Dan juga disampaikan kepada Bapak Ibu ya, khususnya warga jemaat daripada GBT Cabang Sukun ini ya, di tempat kita ini sudah diadakan sejak dahulu, ya, ini mengenai iuran kematian ya. Dan bagi Bapak Ibu yang tidak sempat membayar iuran kematian itu ke melalui rayon, nah, bisa dilaksanakan setiap minggu di gereja. Nanti saya akan membantu untuk menerimanya. Dan bagi Bapak Ibu yang belum punya buku iuran kematian, bisa juga ketemu dengan saya. Nanti akan saya buatkan buku iuran kematian itu. Dan mungkin masih banyak ya di antara Bapak Ibu yang belum menerima atau mendapatkan buku iuran kematian itu. Nah, juga bagi Bapak Ibu ya yang memerlukan bantuan doa, pada saat masuk dalam ruang ibadah setiap minggu bisa mendaftarkan ke penerima tamu ya, nanti penerima tamu akan mencatat dan menyerahkan nanti kepada bagian pembawa pengumuman ya, pembaca pengumuman nanti akan bisa menyampaikan. Karena apa yang sudah ditayangkan ya, selain yang ada ditayangkan itu juga mungkin dari Bapak Ibu yang ada saat ini yang membutuhkan bantuan doa kan tidak ada yang mengetahui. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan yang akan datang bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan bantuan doa, yang apa saja yang menjadi keperluan Bapak Ibu dalam dibantu untuk doa ini, bisa mencatatkan namanya di bagian penerima tamu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Dan sekali lagi khususnya untuk persembahan Natal, mohon ya bagi Bapak Ibu yang mungkin belum sempat untuk memasukkan persembahan Natal ini, bisa segera mencukupi apa yang sudah Bapak Ibu mungkin terima dari berkat Tuhan ini. Nah, karena sangat membantu daripada perjalanan atau pelaksanaan daripada persiapan dan perencanaan panitia untuk merancangkan segalanya demi kelancaran daripada perayaan dan ibadah Natal ini. Terima kasih. Itulah yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan pada. Terima kasih Bapa Surga atas pertolongan Roh yang kudus dalam penyelenggaraan ibadah di pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat langsung dalam penyelenggaraan pelayanan dan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah berkorban di hadirat Tuhan. Tuhan memberkati juga jemaat Tuhan yang berulang tahun di pekan ini. Kami juga berdoa bagi saudara kami yang sakit ataupun yang lanjut usia. Tuhan lawat mereka
satu pada satu. Berikanlah kesehatan yang prima, kekuatan baru dari Tuhan dilimpahkan bagi mereka yang sedang berada dalam pergumulan hidup. Roh-Mu yang kudus memberikan kekuatan baru, memberikan iman yang teguh, memandang kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai sumber jawaban. Terima kasih Bapa. Berdoa bagi bangsa dan negara, untuk Bapak Presiden Jokowi, wakilnya para menteri, TNI dan Polri, juga para medis yang berjuang untuk kesehatan bangsa. Tuhan memberkati beliau-beliau dengan hikmat-Mu. Tuhan memberkati dengan perlindungan-Mu. Tuhan memberkati dengan bimbingan-Mu. Dan Tuhan menjagai mereka dengan pasukan malaikat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk seluruh gereja-gereja Tuhan di Indonesia. Tuhan memberkati api kemuliaan Allah menaungi gereja-gereja Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak RW 6, Bapak RW 3 di mana gereja kami berada. Tuhan memberkati beliau-beliau dan hikmat-Mu menolong mereka. Kami juga berdoa untuk panitia Natal yang sedang mengerjakan persiapan Natal. Tuhan jagai mereka dengan kesehatan, dengan malaikat-Mu membimbing mereka semua untuk mengerjakan pelayanan yang indah, berkenan di hati Tuhan, menjadi saluran berkat bagi jemaat. Hamba percaya segala kebutuhan yang diperlukan diberkati, dicukupkan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, ulanglah kau dengan membawa berkat kerajaan-Nya, kasih karunia dari Sang Putra Yesus Kristus, menjadikan kau gereja Tuhan yang misioner, gereja Tuhan yang memiliki kesaksian hidup yang mulia, damai sejahtera, kekuatan Roh Kudus, memberi semangat, iman, dan pengharapan-Mu sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita sebagai gereja Tuhan yang dimuliakan kekal selamanya dalam kerajaan sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Yesus memberkati.